Hey ho pop gengs! Kamu sekarang sedang berada di lautan, memakai pakaian menyelam terbaikmu untuk menjelajahi kedalaman laut demi bertemu tokoh serial kartun favoritmu, SpongeBob SquarePants. Kamu terus saja menyelam begitu asyiknya, sampai-sampai kamu lupa bahwa kemampuan menyelam manusia hanya bisa sampai di kedalaman 322 meter. Alih-alih melihat para penghuni Bikini Bottom, kamu malah berpapasan dengan hewan-hewan bawah laut yang bermukim di kedalaman 800 hingga 2000 meter dari permukaan. Namun, sudah terlambat untuk kembali. Dan kamu berpikir tidak ada salahnya berkenalan dengan mereka. Penghuni laut dalam 800 meter yang pertama menyambutmu adalah si ikan raja herring atau giant oarfish. Memiliki ukuran tubuh panjang 11-17 meter dengan berat mencapai 270 kg. Kamu mungkin cukup terkesima melihat tubuhnya yang mirip pita dengan sirip berjumlah 400 lebih di sepanjang tubuhnya, bertahta dari kepala hingga ekor, serta dilengkapi dengan jambul memanjang di atas kepalanya. Meski ukurannya jauh lebih besar dari manusia, tapi kamu gak perlu merasa khawatir. Karena ikan pemilik nama ilmiah Regalicus glesna ini hanya memangsa ikan-ikan kecil, juga udang, dan cumi-cumi. Fakta menarik lain yang perlu kamu tahu tentang ikan ini adalah dia dianggap sebagai utusan dari Istana Dewa Laut oleh masyarakat Jepang. Seperti yang diberitakan oleh National Geographic, kemunculan giant oarfish secara mendadak dan dalam jumlah banyak di permukaan dipercaya bisa menjadi tanda akan datangnya gempa bumi dan tsunami. Anggapan ini didukung oleh argumen yang menyebutkan bahwa ikan laut dalam memang lebih sensitif terhadap pergerakan patahan aktif. Meski belum terbukti secara ilmiah, tetap awasi saja pergerakan ikan ini ya, sambil tetap menyelam dan minum air. Bersama salah satu dari 3 spesies ikan yang tergabung dalam ordo Loviformes, yaitu monkfish. Ikan ini cukup mudah kamu kenali karena memiliki ciri khas berupa antena yang melekat di kepalanya. Ukuran tubuh dewasanya bisa mencapai 1,8 meter dan berat 113 kg. Karnivora yang memakan segala jenis hewan yang bisa mereka tangkap. Bahkan kadang sesama monkfish alias kanibal. Mangsa utamanya sih ikan-ikan kecil, krustasi, dan moluska. Ya, meski kedengarannya cukup seram, ditambah tampang yang sangar. Namun siapa sangka, ternyata ikan bermulut lebar dan bergigi tajam ini banyak diburu dan ditangkap oleh manusia untuk dikomersilkan. Karena katanya, dagingnya enak seperti daging lobster. Ampun deh manusia, apa sih yang gak kalian makan? Kalau coba-coba makan hewan ini sih, wah kayaknya emang udah keterlaluan ya. Tapi, hewan apa ini? Sini kenalan, namanya Marus ortokana, salah satu jenis sivonovore atau predator laut dalam yang terdiri dari banyak zooid kecil yang bertindak bersama, seperti seutas tali panjang di dalam air. Zooid? Apalagi itu? Zooid itu hewan tanpa tulang belakang yang memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Jadi meski kelihatan bersatu, nyatanya Marus ortokana ini merupakan individu berbeda yang bergabung membentuk koloni, bekerja sama untuk mengambang dan mencari makan dengan tentakelnya yang bisa menyengat seperti ubur-ubur. Ikan kecil yang tidak cukup beruntung berenang di dekat tentakel mereka bisa lumpuh seketika. Ukuran terpanjang yang bisa didapatkan saat mereka bersatu mencapai panjang 46 meter, seperti yang ditemukan oleh tim ekspedisi di perairan Australia ini. Ukurannya bahkan mengalahkan panjang tubuh paus sperma yang hanya mampu tumbuh sepanjang 16 meter dengan berat 41 ton. Karena kamu telah bertemu ikan berkepala kotak dengan dahi menonjol, itu artinya kamu sudah berada di kedalaman 900 meter. Wilayah menyelam terdalam yang sanggup ditempuh mamalia ini dengan menahan nafas selama 90 menit. Sebelum kembali ke permukaan untuk menghirup oksigen melalui lubang semburnya. Pemilik nama ilmiah Visiter macrocephalus mempunyai 20-26 pasang gigi kerucut pada rahang bawah mereka.
yang membuatnya dijuluki sebagai hewan pemilik gigi terbesar yang ada di dunia. Sayang, status mereka berada pada kondisi rentan akibat penangkapan yang kerap dilakukan manusia karena ingin mengambil ambergrisnya yang terkenal harum untuk membuat parfum. Ya, selain pos pembunuh, ternyata manusia juga menjadi predator alami mereka. Masih ingat monkfish yang kamu temui di kedalaman 800 meter? Yang juga diburu oleh manusia? Nah, di wilayah Midnight Zone pada kedalaman 1000 meter, di mana cahaya matahari tidak mampu mencapai kedalaman ini, kamu akan bertemu dengan salah satu ikan sungut ganda lainnya, yaitu anglerfish. Pemeran film animasi Finding Nemo yang hampir saja melahap Marlin dan Dory saat mereka terpesona melihat cahaya yang ternyata dihasilkan oleh seekor pemangsa bergigi tajam anglerfish. Cara berburu mangsa yang cukup menawan ini diperoleh dari reaksi kimia yang disebut bioluminescence. Ya, meski sungutnya mengeluarkan cahaya, tubuh anglerfish tetap tidak akan terlihat karena kulitnya juga bisa menyerap cahaya di sekitarnya. Predator dengan kemampuan yang cukup merepotkan. Tapi kamu butuh dia untuk menerangi jalanmu menuju ke kedalaman berikutnya. Untuk menyapa ikan bertubuh orange dengan kepala berbentuk bulat, Hoplostetus atlanticus alias orange rouge. Panjang tubuh ikan ini termasuk bervariasi sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Berada di kedalaman yang sama dengan anglerfish, ikan yang memiliki duri pada siripnya ini bisa tumbuh mencapai 75 cm dengan berat maksimum 7 kg. Melihat ukuran tubuhnya yang kecil, kamu mungkin gak akan menyangka bahwa ikan ini memiliki umur yang panjang. Diperkirakan dia bisa hidup sampai usia 125 hingga 156 tahun. Bahkan yang pernah ditemukan di Tasmania berusia 250 tahun. Widih, sudah banyak makan garam kehidupan nih. Tapi lagi-lagi ikan ini menjadi buruan manusia yang menangkap mereka dalam jumlah banyak untuk dikomersilkan. Padahal mereka termasuk hewan yang lambat bereproduksi. Seperti ikan hiu berjumbai atau fillet shark. Menghuni lautan dalam dengan suhu yang sangat dingin membuatnya memiliki bentuk fisik yang cukup unik. Bentuk tubuhnya sekilas akan terlihat seperti ular atau belut. Dengan moncong pendek yang dilapisi sekitar 300 gigi berbentuk trisula dan menghadap ke belakang. Sehingga mangsa seperti cumi-cumi yang terjerat mustahil untuk bisa lolos. Ukuran tubuh dewasa jantan sepanjang 1,2 meter, sedikit lebih kecil dari ukuran dewasa betinanya yang mencapai 2 meter. Karena bentuk fisiknya yang tidak banyak berubah selama 80 juta tahun hidup di bumi, membuat ikan bernama ilmiah Chlamydocoelicus ingenuus ini disebut sebagai fosil hidup. Julukan sama yang juga dimiliki oleh rekan sesama hiu, yaitu goblin shark atau hiu goblin yang hidup sejak 120 juta tahun lalu. Fisiknya juga cukup unik dengan kulit merah muda dan moncong panjang berbentuk pipi yang dianggap mirip dengan hidung panjang milik makhluk mitologi Jepang, Tengu. Disertai gigi menyerupai kuku yang ia gunakan untuk menyantap ikan lainnya. Panjang hiu goblin biasanya bisa mencapai antara 3-4 meter. Dan jenisnya paling banyak ditemukan di lautan Jepang dan Taiwan. Laut Jepang? Duh, pantas aja nggak ketemu sama rumah nanasnya SpongeBob. Beda lautan sih. Gak apa-apa, lain kali kita menyelam lagi.